mati, apakah bisa dibangkitkan kembali? Padahal kalau menurut logikanya Allah itu gampang sekali. Wong kita dulu tidak siapa-siapa, bukan siapa-siapa, itu saja sekarang diciptakan oleh Allah, sekarang bisa duduk dengan baik. Apalagi yang dulunya sudah ada, yang dulunya sudah pernah hidup, kemudian dihidupkan kembali, alangkah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini logikanya Allah. Maka kita harus pakai logikanya Allah yang mencipta kita, mematikan kita, yang menciptakan kembali kita. Itu rasanya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bukan hanya mereka orang-orang kafir itu gak percaya akan dibangkitkan lagi, bahkan mereka biliqa'i rabbihim kafirun, terhadap pertemuan dengan Allah pun mereka ingkar. Jangankan pertemuan dengan Allah, di ayat yang lain terhadap Allah pun gak percaya. Ini kan kebangetan. Jadi mereka betul-betul gak percaya kalau ada Tuhan, gak percaya kalau nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah, gak percaya kalau nanti setelah kematian itu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sama sekali gak percaya. Nah, inilah mutafarriq, perbedaan yang paling mencolok antara kita dengan orang kafir. Satu, orang kafir nggak percaya adanya Tuhan. Kalau kita alhamdulillah yakin betul bahwa Allah itu ada. Yang kedua, orang kafir itu nggak percaya kalau nanti di akhirat akan dijumpakan dengan Allah. Tapi kita yakin betul bahwasanya wujuhu yauma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Kita yakin bahwa nanti akan dipertemukan dengan wajahnya Allah, dengan zat Allah, dengan kekuasaannya Allah, dengan nurnya Allah yang cetha welo-welo yang sangat jelas. Karena apa? Hijabnya sudah dibuka oleh Allah. Kalau di dunia ini kan kita masih banyak hijabnya. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang ringkih. Maka kalau kemudian berjumpa dengan Allah, tidak ada kekuatan kita menatap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Badan kita, badan wadak ringkih ini gak mampu. Tapi kalau nanti di akhirat badan kita sudah diganti dengan badan, dengan jisim akhirat, maka kita sudah mampu untuk wujuhu yauma idzin nazirah, menatap, berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bedanya orang kafir dengan kita. Orang kafir juga tidak percaya kalau kita ini dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses hidup yang mereka alami, yang mereka pikirkan itu bukan dari alam roh, tapi yang mereka itu yakini, mereka langsung berada di dalam alam rahim, kemudian lahir ke dunia. Setelah dunia mati ya sudah selesai. Itu enak banget. Itu enak banget. Jadi kalau sudah mati bebas, sudah selesai. Maka mereka itu menciptakan surga-surga itu di dunia. Menciptakan surga di dunia itu apa? Pokoknya di surga itu dipol-pol ke, diseneng-seneng ke. Apapun itu wal-wal kedual. Enggak tahu halal, enggak tahu haram. Semuanya itu disikat, semua itu dimakan, semua itu tidak tahu batasan-batasan mana boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Jadi mereka itu betul-betul menjadikan dunia ini sebagai surganya.
Padahal kalau kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebalik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya sawahnya kita, ladangnya kita. Jadi kalau kita ini nanam, nandur, insya Allah nanti di akhirat akan panen. Ini bedanya. Kalau mereka lahir ke dunia sudah manen, makanya nggak tahu, pokoknya yang penting happy, yang penting senang. Apakah itu halal atau haram nggak urusan, nggak pikiran. Nah ini sekali lagi bedanya kita dengan mereka. Maka kita jangan ikut-ikutan begitu. Karena apa? Karena kalau kita ini sudah mendapatkan surganya di dunia, nggak tahu batasan halal haram, baik buruk, boleh atau tidak, perintah atau larangan, ini berarti kita menabrak daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Makanya harus kita punya batasan. Qul yatawaffakum malakul maut. Allah kemudian katakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum malakul maut, akan mewafatkan, akan mencabut ruh kita. Siapa itu? Malakul maut alladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada semua manusia, sampaikan kepada kita bahwasanya pasti akan mewafatkan kita, yaitu malaikat maut. Datang kepada kita tanpa permisi, tanpa kula nuwun. Baik kita ini dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat seger bugar, kalau malaikat Israel sudah datang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak yang sepuh, enggak yang masih muda, enggak anak-anak, enggak bayi. Kalau malaikat sudah datang, ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini karena mati itu adalah keputusannya Allah. Mati itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beruntung, mati itu adalah rahasianya Allah. Kalau mati itu sudah diumumkan terlebih dahulu, si fulan ini 1 bulan lagi, ini kita 1 bulan menjelang kematian, nggak bisa tidur. Saking takutnya mati itu boyo-boyo. Jadi nggak bisa tidur malah. Kita divonis oleh dokter misalnya nggak lama lagi, 3 bulan lagi akan mati, itu rasanya sudah gelisah. Dulu ada jamaah itu divonis dokter ginjalnya tinggal 1. Jadi ginjalnya tinggal 1 plus juga penyakit yang lain. Itu sempat di majelis kajian kayak gini. Itu testimoni dan pamitan. Testimoni dan pamitan. Pamitannya cerita, saya divonis dokter, ginjal sudah tinggal 1, kayaknya nggak lama lagi. Itu seisi jamaah nangis semua. Karena apa? Karena merasa sudah pamitan betul. Pamitan dengan jamaah, pamitan yang tidak akan ketemu lagi. Kalau pamitan mau umroh, mau haji, masih harapan ketemu lagi. Itu aja tangisannya guguk-guguk, enggak berhenti karuan. Ini tangisan orang pamitan sudah mau mati. Itu ya luar biasa. Kita yang mendengar saja rasanya, ya Allah, orang divonis mau mati itu rasanya sudah luar biasa, gelisah, takut. Antara meluapkan pokoknya kesempatan sebulan 2 bulan ini untuk ibadah. Jadi ketika kita diberitahu itu malah jadi takut. Tapi jamaah tadi ketika divonis, disampaikan di forum jamaah majelis
itu semua jadi nangis, merasa bahwa ya Allah tidak lama lagi akan berpisah dengan beliau. Tapi ternyata masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kadang vonis dokter pun enggak 100% itu benar. Mungkin sakit sudah kronis, bahkan tadi ginjal tinggal 1, itu pun alhamdulillah masih diberikan umur panjang. Bahkan dari beliau menyampaikan pamitan itu mungkin ada 10-15 tahun masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokahnya mati itu adalah termasuk daripada sirrun min asrarillah, rahasia-rahasia Allah. Maka kita pun jadi hidupnya tenang, nyaman, meskipun mungkin esok itu dipanggil oleh Allah, sebulan lagi dipanggil oleh Allah, setahun lagi dipanggil oleh Allah. Tapi rasanya punya ketenangan di dalam hati. Apalagi ketika kita sudah yakin akan ketemu dengan Allah dengan persiapan yang matang, dengan bekal yang banyak, dengan ATM yang full, maka tidak ada keraguan lagi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Karena apa? Yakin. Tiap hari kita sudah ruku, sujud. Tiap hari kita ini mengingat Allah. Tiap saat kita ngaji, tiap saat kita membaca Quran. Gak usah khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Apalagi baginda Rasulullah SAW menjanjikan, man qala fi akhirihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya memegangi terus kalimat la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Insyaallah kita ini termasuk orang yang dimasukkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi Nabi disuruh ngajarkan ke kita. Katakan wahai Muhammad, bahwa manusia itu yatawaffakum malakul maut, bahwa kita pasti akan diwafatkan, didatangi malaikat maut. Siapa malaikat maut itu? Allazi wukkila bikum, malaikat yang diberikan hak oleh Allah untuk mencabut, mengambil nyawa kita. Itu sudah hak prerogatif Allah berikan kepada malaikat malakul maut. Maka jangan pernah guyon kalau malaikat maut. Guyon sama malaikat maut itu apa? Misalnya kita ini bikin tali di atas, kemudian meh kendat, itu jenenge guyon karo malaikat. Atau kita misalnya minum obat-obatan, itu na'udzubillah min. Jadi jangan pernah guyon karo malaikat. Numpak motor, ngebut-ngebutan, jalan-jalan malam nanti ketemu kreak, itu kan namanya itu namanya guyon sama malaikat. Jadi jangan guyon sama malaikat. Sebab apa? Allazi wukila bikum, malaikat itu sudah disahkan oleh Allah, diberikan SK untuk mencabut nyawa kita. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian Allah sampaikan bahwa kalian semua, kita manusia itu, ila rabbikum turja'un, pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pasti daripada ilmu pasti 1 + 1 2. Jadi kepastian Allah inilah yang kemudian kita ini harus waspada, hati-hati, bahwa umur, usia tidak ada yang tahu. Kadang-kadang kita baru jagongan ngobrol bareng, tahu-tahu dapat informasi si fulan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baru besok, baru sampai rumah dikabari si fulan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi enggak ada yang tahu. Maka ketika kita ini sadar, yakin betul ila rabbikum